Yang kita tahu kalau Esmeralda itu terkena Ring of Punishment, benar-benar terpukul banget walaupun dia mengamankan First Mount Shield di level yang pertama. Dan ini adalah hero sepertinya untuk Edward. Entah akan menuju ke arah mungkin hero Regen seperti Uranus. Aku setuju banget karena berhadapan dengan Hylas, mau nggak mau sustainability sangat amat dibutuhkan. Atau nantinya dia akan mengamankan hero seperti Baxia yang punya rotasi cepat. Wow, punya rotasi cepat dan juga ada pasif ya, free Anodi. Tetapi gue kurang suka nih, Be. Kenapa? Lihat Benedetta. Benedetta? Iya, Kenapa? suka gue. Karena susah juga. Oke, Linca, oke Assassin bisa makan-makanin, tetapi mid ke late game-nya kalau nggak snowball itu PR-nya banyak banget. Ada SS juga gitu. Oh, Uranus. Bener, Be. Emang kebetulan kemarin kontak-kontakan sama Boncan gitu loh. Wow. Enggak sih, bercanda. Bercanda ya teman-teman ya. Kan saya susah, nggak bisa bahasa Tagalog saya. Saya hanya mengerti bahasa Indonesia dan bahasa KB gitu loh. Bahasa KB itu kayak gimana? So, soon or later we are going to the first game best of 5 series against Blacklist International versus KD. Wow. With Itu bahasa me, KB, Yes. Agoni, and also Boom Cornet. Yeah. Itu KB language namanya. KB language. Bahasa KB. Menarik. Mungkin Cornet bisa memberikan input nih. Kayaknya Cornet pengen banget ngasih input. Tentang apa? KB. Tentang language KB, bener. Capek lah. Tapi itulah Be, itu Apa? kalau misalkan si Arashi kan lebih kayak dia tuh sebenarnya kesel Be sama Iya, lo. tahu gua. Gun itu udah mulai kesel tapi masih respect sama lo Be. Gak apa-apa. Ya udah. Gak. Yang penting kita tuh nanti bakal seru-seruan bareng Iya. di Land of Dawn kayak gitu. Nah sekarang karena KD akan melawan Blacklist International dan ini inget ya best of 5 series. Jadi siapapun yang menyentuh atau mendapatkan 3 kemenangan terlebih dahulu tentu dia yang akan lanjut dan satu tim harus dipulangkan kali ini Bung Cornet. Gue lagi kayak lihat Onyx Esports kemarin nih ya. Untuk landing phase di XP Lane nih. Hylas lawan Wah. Uranus. Net lu mah jadi gak bisa move on lagi kan gua. Sumpah gue gak bisa move on men. Gue juga Oke, nontonnya. maafin gua. Gue juga nontonnya agak sedih sih. Iya, tapi mau gimana ya? Karena balik lagi kali ini kita sudah memasuki hari yang kelima, sudah perlahan-lahan harus move on dan sudah melihat pergerakan dari Mikey yang kali ini dia juga nggak mau kalah dari segi Lita Wanderer dan dari Nathan-nya King. Dia bahkan lebih cepat dari Wise dikarenakan dari Wise-nya sendiri lebih memilih untuk purple buff terlebih dahulu daripada dia mengincar ke arah di bagian untuk head to head match up di Lita Wanderer. Iya, dan gokil juga ya. Ini landing phase-nya di Gold Lane itu lihat tuh di zoning dari Benedettanya. Aha, Malah bahkan kita lihat tuh Oheb dengan menggunakan clean-nya. Benar-benar dia menguasai untuk Gold Lane itu berani banget ke arah depan dipukul mundur Benedettanya. Karena mungkin keunggulan dari melee dan range-nya itu ya, punya range-nya dari si Oheb ya. Oh, lihat tuh. Luis bahkan dia nggak mau untuk dan Luis an eye for an eye tapi kali ini one hit lagi bakal dikejar ke Kelar sih, Luis mencoba kelar bertahan sih. tapi kayaknya nggak Kelar. bisa langsung tertancap pada first blood dari Wise Bung Cornet. Udah gua bilang dari tadi gua ngeliatin map ya untuk pergerakan dari Gold Lane dan juga XP Lane-nya. Dan bahkan ini Blacklist International kita tahu nih Benedetta mungkin karena dari segi level dia masih di bawah level 4. Ini bakal susah banget dengan clean-nya. Tapi biasanya gue ngeliat Blacklist itu selalu butuh satu support ya untuk ngebantu. Tapi kita di sini ada team fight yang dilakukan Mikey-nya di arah depan. Langsung menggunakan satu guiding win tapi terjebak di sana immobilize KB. Oh my god, itu dia real world manipulation yang dimana garisnya tentu tidak akan bisa membuat teman-teman dari KD bergerak. Kali ini Wise-nya masih punya retribution. Edward melakukan zoning out dengan sangat luar biasa. Mikey, dia juga gak bisa di depan sana untuk bertahan, harus mundur kali ini dari KD Goni. Wow, ini Blacklist di awal-awal aja udah memberikan apa ya, power spike hero-nya tuh udah berasa gitu. Haji langsung 4 langsung ulti dan di posisi yang sangat-sangat bagus gitu. Teman-teman dari Kid gak ada respon sama sekali. Oh my god, belum ada pergerakan tapi Hajinya juga hati-hati kali ini. Akan ada dari world manipulation tapi kayaknya Oh My Venus bakal ditumbangkan dengan cepat. Nggak mau nge-trigger dari flickernya. Itu menurut aku wise decision loh Net kadang. Sayang flicker. Iya. Kayak udah mending relain nyawanya daripada harus 2 menit lagi nunggu flicker yang mungkin akan lebih berguna untuk di fase selanjutnya. Tapi Edward agak terlalu beresiko di sana. Untung saja masih ada flicker yang sangat baik. Yes. Dan masih ada consecration membuat regenerasi darah dari Uranusnya
cukup cepat dan masih bisa selamat. Dan bahkan di sini Oheb yang sudah mau menuju level ke-6 ini benar-benar jauh banget sih untuk dari gold laner ya. Agak lagi-lagi berani banget Luis. Dia tidak melihat ada 3 orang di arah top lane, agak cukup berani tapi dari sekarang dan untung saja masih ada pasifnya dan masih bisa ngedash ke arah belakang. Yes, dan kali ini tadi ada fun fact dari snack video di mana Goni juga udah sempat sebutkan bahwa sampai hari ini ya 68 kill sudah diamankan dan bahkan lebih banyak daripada Albert yang mengamankan 65 kill. Wow, lagi dan lagi ya. Berarti Oheb emang killing machine bisa dibilang. Atau karena matchnya banyak. Lebih banyak. Oh, Iya. bisa jadi. Iya juga ya. Iya kan? Bener Power kan? bracket. Dan Oh iya juga ya. RRQ kan upper bracket terus sampai final. Jadi ya udah. Asik. Upper bracketnya aja 4 game, tapi kali ini Luis bakal dikejar karena dia masih level 5 dan level 9-nya masih ada dan bahkan kali ini bakal menggunakan Electro Final Blow. Back for safety. Mikey, dia datang ke top lane tapi kayaknya belum bisa berbuat banyak karena tentunya tidak mendapatkan informasi apapun. Tiba-tiba Oh My Venus yang dari top lane udah hadir lagi di setup Pit Turtle Tekashi. Apakah dia bakal langsung menghadirkan satu Glorious Pathway untuk memberikan tekanan kepada teman-teman dari Blacklist Internasional. Kali ini Haji menjaga posisinya, Reward Manipulation belum digunakan dan bahkan langsung ada Circling Eagle mengincar ke belakang. Lihat Hajinya, Reward Manipulation bakal dibuka dan diporak-porandakan dengan Edward yang mendapatkan ke arah Mikey. Dan lihat di depan sana Prime-nya menumbangkan Oh My Venus, tapi ternyata Prime-nya juga harus tumbang. Tekashi terjebak di depan sana. Hylos-nya out of nowhere, tidak bisa kemana-mana. Prime, Mikey, dan Tekashi ditumbangkan tanpa adanya pertukaran sama sekali. Hanya Oh My Venus sebagai roamernya. Gua nggak tahu apa yang terjadi dari perang barusan yang dilakukan oleh anak-anak Kid ya atau Brazil ya. Mereka langsung maju gunain satu Glorious Pathway-nya dan dia mengincar ke arah Oh My Venus yang menurut gua pribadi Salah target. bagus banget juga ya, salah target dan juga bagus banget sebenarnya yang dilakukan Oh My Venus. Dia nggak langsung gunain ultinya, benar-benar di bait sampai se-offside mungkin and then bisa langsung dapetin banyak banget tadi untuk keuntungannya. Turtle juga didapetin, point kill juga tadi kalau nggak salah 2 orang tumbang. And then yang di trade pun ke arah Blacklist-nya iya udah sama Venus doang sebagai supportnya. Iya, benar banget. Dan kalau tadi ngintip item sedikit, itu pada kejar-kejaran Dominance Ice. Ya. Harus otomatis ada Uranus, ada Estes, kalau di sebelah kiri juga ada Matilde, ada Hylos. Ini berasa berhati-hati. Reward Manipulation lagi dibuka, dibalas dengan Federal Air Strike. Tapi kali ini Luisnya mencoba untuk bertahan dan Hajinya dia di heal. Oh My Venus save the day. Langsung diberikan kekuatan bulan. Dibalikan lagi darahnya, di heal benar-benar di cover dengan sangat amat ketat kali ini. Biar Hajinya nggak tumbang, Bung Kornet. Gila sih ini bener-bener kalau melihat dari Blacklist ya, gue dari tadi ngeliatin map, lihat rotasinya dari penguasaan map anak Blacklist dan bahkan kita lihat dari anak-anak Kid juga untuk ngebuka atau memberikan informasi kayaknya agak sulit karena emang dari awal sampai sekarang pun yang mereka lakukan paling itu dia tadi selalu melakukan curi atau mencuri turret di area top lane yang mungkin tujuannya sekarang tapi kita lihat untung saja masih ada Mikey langsung nge-secure. Dan di area bottom lane harusnya masih bisa dibersihkan karena hanya satu gerobak saja. Mau dipaksakan menggunakan Federal Strike masih on cooldown. Dan langsung didapatkan satu orange buff yang menuju ke arah tengah. Ini yang dilakukan oleh anak Kid sekarang. Cari celah dan coba untuk curi turret satu persatu. Walaupun objektifnya dari Blacklist sangat amat rapi ya. Dia tahu dari turtle pertama, kedua dan bahkan ketiganya yang mungkin akan didapatkan sekarang. Yes, dan bahkan tidak ada kontes sama sekali. Dan melihat dari Oheb, dia sudah mengamankan Berserker Fury. Apakah ini akan menjadi babang clean dengan tembakan yang sangat mematikan. Dan kali ini langsung set up Reward Manipulation. Mikey-nya bakal dipaksa untuk mundur. Lihat Tekashi-nya bakal langsung mengincar ke depan. Hajinya bakal flick out ke arah belakang karena kali ini udah ada satu Dominance Ice. Regen HP-nya bakal tertutup. Dan lihat bagaimana Wise, dia ingin memasakkan mendapatkan point kill tapi kayaknya nggak bakal mendapatkan apapun dikarenakan gak ada minion. Dan lihat Oheb bakal nabrak begitu aja Edward. Apakah bakal memberikan efek slow? 5 man dari Blacklist Internasional sudah berlenggang leha di bagian mid lane, ingin coba melakukan invasi ke bagian dalam. Kali ini lihat Ohebnya udah melakukan recall perlahan-lahan bakal menuju ke bagian depan. Inner turret di mid lane. Tekashi dalam ancaman, flicker ke depan. Federal Air Strike gak ada target yang optimal, hanya membersihkan minion saja. Tekashi malah menumbangkan nyawanya sendiri. Tidak bisa di guided wing karena
kena lari. Mikey-nya nggak berhasil menjemput karena Tekashi. 2 kali dari Hylas-nya seorang Tekashi untuk dia langsung menginisiat dengan menggunakan flicker. Membuang 2 menit flickernya and then hanya single lock target Gak ada yang menurut apa-apa. gue iya gak ada follow apa-apa dan nggak tahu gue melihat itu 2 kali yang menurut gue agak sia-sia dan bahkan di sini ada team fight yang dilanjutkan tapi lihat Wise-nya yang terlalu offside, terlalu percaya diri mengincar karena Luis yang tidak bisa di-trade begitu saja dan bahkan kehilangan 2 My Finish-nya hilang. Edward-nya menuju ke arah belakang, Mikey-nya bersama seorang Tekashi yang kali ini di depan. OHP juga sekarat, low HP, terkena stun, masih ada flicker, tidak ada heal karena My Finish-nya sudah mati. Dan ini dia masih untuk dikejar. Tapi harusnya dari Ohep bisa ditumbangkan. Tekashi 1 lagi stunnya. Dan killing spree didapatkan oleh seorang King. Tapi masih belum berhenti, ternyata Prime-nya ditumbangkan oleh Edward. Terkena Cycling Eagle di depan sana, King bakal dikejar kali ini. Tapi Edward strong banget, tidak ada efek life drain. Dan bahkan Luisnya Knife and Eye, Electro Final Blow for defensive Voice-nya juga bakal bisa mengejar. Masih ada 1 pergerakan lagi, 1 skill yang tersisa. Itu Wah, dia hujan gila. api. Apakah bakal connect Luis? Mencoba untuk bertahan, masih ada pasifnya dan bahkan Haji unstoppable. 504 poin killnya kali ini. Udah kebakar retri ya, tapi nggak dapetin point kill ya. Dan ini replay yang terjadi untuk team fight yang menurut gua terlalu percaya diri Terlalu tapi maksa. tidak melihat. Yes, mungkin agak sedikit ini ya, map warriors-nya agak sedikit kurang tadi melihat posisi dari si Nathan-nya tiba-tiba muncul. Gue nih. Iya benar, setuju banget. Dan untuk saat ini emang Blacklist mereka nggak cuma team fight yang mereka kontrol, lane manajemennya mereka juga rapi. Oke, emang Kid 3 turret juga, cuma berbanding 1. Tetapi mid dari Kid udah hancur, yang berarti apa? Ruang gerak dari Kid lebih kecil. Oke, Cycling Eagle coming up kali ini. Oh my Venus terjebak di depan sana. Apakah bakal menggunakan heal up-nya? Mencoba untuk bersahabat, gak bisa. Ivern Eye-nya mencoba untuk mundur. Kali ini langsung di reward manipulation. Tekashi-nya kuda terbang. Tapi dikejar juga sama Edward. Coba untuk diporak-porandakan. Lihat di depan sana Prime yang memberikan shock terapi untuk mundur. Blacklist International gak mau ngambil resiko. Tidak ada trade kill untuk Oh my Venus karena mereka sepertinya sudah all in kepada roamer utamanya. Yes, tapi masih menahan semua spellnya dari anak-anak Kid dan bahkan kita lihat juga untuk Lordnya masih belum dikontes, masih Lord di bawah menit 12 yang mungkin sudah mulai diawasi juga oleh anak-anak dari Kid. Sedangkan kita lihat Benedetta-nya melakukan tugasnya di di mid time ya di arah top lane. Udah mulai melakukan split push ya. Ini yang menarik menurut gua ketika Blacklist itu diganggu untuk setiap team fight-nya karena ada hero-hero yang bisa punya escapability dan juga bisa melakukan split push. Oh, walaupun dengan 0% win rate ya, tapi Luis menggunakan Benedetta kali ini. Gue nih. Iya benar banget. Dan lihat kalau ngintip dari kedua item dari gold lane-nya, Benedetta-nya tank. Benedetta-nya nggak tugasnya memberikan damage, cuma memberikan distraction. Cuman Ohep-nya lihat, Berserker Endless Battle udah true damage dan on the way langsung ke BOD. Udah BOD. Udah kalau udah BOD nih, teman-teman dari kita harus berhati-hati banget. Apakah dia tidak membutuhkan Thunderbelt atau HP tambahan ya? Karena akan menuju ke arah Blade of Despair terlebih dahulu. Tanpa Malefic Roar kali ini, Ohep mencoba untuk nge-retake dari Lordnya. Apakah bakal berhasil kali ini? Bahkan perlahan-lahan Lordnya coba untuk ditarik ulur. 16.000 HP tersisa. King masih memainkan interference dan bahkan super positionnya. Entropy bakal langsung dibuka begitu saja dan bakal langsung ada pergerakan ke arah belakang. Reward manipulation juga bakal dibuka. Wise mencoba untuk langsung menuju ke arah belakang juga nggak bisa. Dan kali ini curi Lordnya, bahkan di outplay dari KD dengan Hylos yang memporak-porandakan dari formasinya. Luis terjebak di depan sana, nggak ada Electro Final Blow sudah digunakan dan bahkan lihat langsung di cover. Sini nak pulang. Yes, ini yang terjadi ya, kayak gue juga ngeliat Blacklist tuh ketika mereka sudah disiplin, sudah mulai konsisten, tapi entah dalam 1-2 team fight dan bahkan Mikey yang langsung membuka Cycling Eagle terlalu offside, masih ada Severe Strike juga dipukul mundur. OHP Scarlet masih bisa di heal dan bahkan masih bisa survive on cooldown sih sebenarnya ultinya. Ini terpaksa harus balik lagi, cabut terlebih dahulu karena Lordnya sudah mulai berjalan di arah bottom lane KD. Oh, kali ini Lordnya berlenggang leher dengan cepatnya. Prime bakalan mencoba untuk repositioning lagi. Kali ini KD lihat dia split push. Dia nggak peduli sama yang namanya team fight. Walaupun kalah kill, tapi lihat objektifnya kali ini benar-benar diungguli. Haji bahkan menanti di depan sana. Apakah reward manipulation akan digunakan begitu saja? Masih ditahan sama Wise-nya juga. Bahkan lihat 3 lane-nya benar-benar didorong. Benar-benar disiplin banget tim dari Brazil ini.
Jelas ini entah kenapa ya, gue merasa kayaknya nextnya harus respect band juga sama high ground defender macamnya si Parsha nih ya untuk si Prime. Karena dari tadi gue ngeliat ketika anak-anak Blacklist kumpul untuk mendapatkan healnya Estes itu juga enak banget untuk Prime tuh tinggal ya udah dia Feather Ice Strike dan langsung dipukul mundur dan damage-nya juga langsung kenanya nggak cuma ke satu hero tapi ke minimal 2 hero lah 2 sampai 3 hero gitu karena menempel semua dan korbannya itu pasti si Oheb yang dia tiba-tiba langsung sekarat karena dia nggak ada magical resistance dia kayaknya bakal bikin full attack di sini. Mungkin item terakhirnya Immortal nggak sih? Mungkin. Kalau dia full attack sih menurut gua agak kurang jungler. Kurang junglernya. Oh lama. Kurang wise, iya tahu. Makanya tadi aku mikirkan ini kenapa nggak Thunderbelt, kenapa nggak Athena. Kenapa nggak ada defend-nya gitu. Iya, kalau misalkan attack semua kan bahaya juga. Karena balik lagi ya, Clean ini kan tipikal yang kalau kena bersekali aja dia mau nggak mau harus entah dengan keluar battle spell. Apalagi udah ada Genius One lagi kan. Kita tahu Prime ini dengan Genius One bakal lebih mengerikan lagi tetesannya. Apalagi udah mendekati level ke-15. Nantinya cara scale up dari pasif penetrationnya akan lebih tinggi lagi. Dan kali ini Lewis, Angel awas. Oke. Santai dulu tapi Lewis sendiri ada di depan sana terkena efek slow. Edward bakal mencoba untuk mengusir dan bahkan 4 membernya dari Blacklist International mau nggak mau ya. Mereka emang harus lebih berhati-hati dan bahkan ini agak sedikit jadi penyesalan seperti dari Blacklist International karena mereka dari satu tim fight yang fall off langsung bener-bener dikuasain banget sama KD. Ini benar-benar satu kesalahan kecil tapi berakibat fatal dan bahkan kita lihat juga nge-split-splitnya Uranus bakal capek banget untuk mengejar Benedetta. Walaupun kita lihat di sini apakah upayanya akan berhasil. 5 orang dibutuhkan untuk mendapatkan Lewis. Itu kalau nggak berhasil sih benar-benar wasting time banget. Dan tapi ya itu dia tadi. Kalau gue ngeliat Blacklist kayak harus meta solid banget dan gimana caranya untuk Benedetta balik lagi. Ketika Benedetta melakukan split pushnya, dia juga harus dapat informasi mengenai penguasaan mapnya untuk informasi di mana posisi letak dari anak Blacklist International. Oke, kali ini bahkan dari Kingnya sudah mengamankan satu Malefic Roar. Lihat dari Ohebnya memaksa. Dia emang kayaknya lumayan suka ngambil hero yang bisa untuk maksain ke arah objektif. Dan kali ini 15 detik lagi sebelum Lord yang kedua. Akankah diamankan lagi oleh teman-teman dari KD karena zoning outnya akan makin lebih mengerikan. Dan lihat, Mikey dia sudah punya satu immortality yang nantinya akan membuat dia makin sulit lagi untuk ditumbangkan. Yes, langsung di manage lane nih ya dari Renusnya bertemu lagi dengan Benedetta yang mungkin akan lebih cepat juga untuk membersihkan ya kalau dia punya Alecto Final Blow. Tapi kita lihat di sini Mikey-nya menjaga menzoning untuk daerah Lord-nya masih di manage, bahkan Benedetta-nya lihat gak peduli dari teman-temannya yang sudah ada di Lord Pit ya di arah tengah, tapi dia tetap melakukan tugasnya sebagai split pusher. Edward ternyata kitingnya dilewatkan begitu saja dan ada beberapa skill yang sudah digunakan. Tidak ada entropy kali ini. Lihat Hajinya juga langsung menggunakan reward manipulation. Lewis dari belakang apakah bakal memaksa untuk team fight? Kingnya dalam ancaman, terkena entropy dan bahkan immortality. Kali ini gak bakal ada source skill lagi dari King. Apakah bakal diselamatkan? Masih ada pergerakan bahkan Guiding Wing ke arah belakang dan lihat Alecto Final Blow digunakan hanya untuk mengejar ke arah Edward. Tapi Edward masih survive. Lihat bahkan Mikey-nya dalam ancaman. Dia yang bakal dipaksa untuk pulang. Lihat teman-teman dari Blacklist International. Mereka tidak men-takedown siapapun tapi mempok semua hero dari KD. Terbuka dari depan. Langsung dengan satu pergerakan. Apakah bakal melakukan defense? Langsung pada Asteroid kali ini mengusir pasukan dari Blacklist International. Mana reward manipulation-nya belum ada. TKC dalam ancaman, immortality-nya pecah. Alecto Final Blow digunakan. Tapi kali ini Lord-nya masih ada dan berlegang-legang di depan. Akhirnya wave mini-nya clear. Tapi Edward masih survive. Lihat 5 man benar-benar nempel semuanya. Prime bahkan belum sempat untuk mengeluarkan source skill-nya. Lihat juga dari seorang King. Dia try hard untuk membersihkan dengan entropy dan langsung menuju ke arah bottom lane. Perlahan-lahan tapi pasti langsung ada reward manipulation. Glorious pathway tapi memaksa untuk mundur. TKC juga dipaksa untuk pulang. 4 hero di poking damage-nya. Battle Asteroid coming up lagi. Dan lihat Lewis-nya terjebak. Mikey, what are you doing? Circling Eagle ke arah belakang. Dan kali ini apakah masih bisa survive? Tapi gak bisa. Blacklist International. Mereka benar-benar ingin mendapatkan objektif. Dan kemenangan Lewis juga dalam ancaman. Terkena Void Crystal. Dia terkena slow effect. Double kill daripada seorang Wise. Dan kali ini mungkin bakal jadi triple. Tapi ternyata Winter Truncheon save the day.
Day. But Tidak that was save too the long. day. Triple dari seorang Wise walaupun mendapatkan Adrian. Easy. Tapi that's Maniac and wipe Wow. out game pertama untuk Blacklist International. Wow, Blacklist International. Dan menurut gua dari game tadi, walaupun ada satu blunder atau satu mistake yang dilakukan sama anak Blacklist, tapi Edward itu benar-benar dia. Kalau bukan karena Uranusnya yang langsung lompat ke arah seorang Nathan ya, ini bakal menjadi game yang lebih panjang. Tapi